Halo teman-teman, ketemu lagi di sini dengan Prabu Pria Antar Benua. Nah, kali ini saya coba ajak kalian untuk jalan-jalan lagi ke satu wilayah di kawasan yang disebut Baltik. Nah, di sini teman-teman, kita bicara kawasan Baltik ini ada di bagian Eropa Utara, di mana kawasan ini ada 3 negara di sana. Ada Estonia, Latvia, dan satu lagi Lituania. Nah, ketika kalau saya bilang kata Baltik, mungkin langsung di pikiran kalian langsung muncul, ini pasti dingin. Dingin, dan dingin. Benar sekali. Daerah sini cuacanya boleh katakan sepanjang tahun itu adalah sejuk, bahkan cenderung dingin. Apalagi kalau kita datang di winter time, pasti dingin sekali. Dan teman-teman, dari 3 negara tadi, Estonia, Latvia, dan satu lagi Lituania, kali ini saya coba ajak kalian pergi ke kota Tallinn, ibu kota dari Estonia. Namun sebelumnya silakan untuk like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar bisa jalan-jalan terus bersama Prabu di video-video perjalanan berikutnya. Sekarang kita menuju kota Tallinn. Sawadikap, sampai di Minecraft. كيف حالكم؟ طارق إنش بسل السلام عليكم. نجسا قمر جبل Rogor Zandebit. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa, minasan. Ciao, come stai? Prego. Hello， 大家好，欢迎来到中国。 Merhaba, nasılsın? Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Tallinn di negara Estonia. Nah, sebelum kita menuju sana, mari kita melihat peta dan wilayahnya sebentar. Terlihat di peta, Estonia berbatasan dengan Teluk Finlandia dan negara Finlandia di sisi utara. Kemudian Laut Baltik di sisi barat, lalu ada negara Latvia dan Teluk Riga di sisi selatan. Terus ada Danau Peipus dan negara Rusia di sisi timur. Dan sekarang kita coba cari tahu di mana kota Tallinn berada. Terlihat di peta, kota Tallinn ini ada di bagian utara dari negara Estonia dan berada di tepi pantai Laut Baltik. Untuk populasi, di kota Tallinn saat ini populasinya sebesar 437.619 jiwa menurut sensus di tahun 2016. Sedangkan populasi yang ada di negara Estonia saat ini sebesar 1.313.271 jiwa menurut sensus di tahun 2015. Untuk luas kota Tallinn adalah 159,2 km persegi, sedangkan untuk luas negara Estonia adalah 45.227 km persegi. Demikian teman-teman, kita tadi sudah mengenal populasi dan peta wilayah negara Estonia dan kota Tallinn. Sekarang saya coba ajak kalian untuk mengenal sejarah negara Estonia dan juga kota Tallinn. Berdasarkan catatan sejarah dari seorang sejarawan Romawi yang bernama Tacitus di tahun 98 Masehi, nama Estonia berasal dari nama Esti yang merupakan suku kuno yang tinggal di suatu daerah di sebelah timur wilayah yang namanya Suiones, di mana Suiones ini adalah nama kuno di zaman Viking untuk negara Swedia hari ini. Memasuki abad pertengahan, wilayah Estonia adalah salah satu wilayah terakhir di Eropa yang berhasil dikristenkan. Dan pada masa itu, tepatnya di tahun 1193, Paus Celestine III menyuruhkan perang salib melawan penyembah berhala atau agama pagan di Eropa Utara. Hingga datangnya The Northern Crusaders atau pasukan perang salib utara yang datang dari wilayah utara Jerman pada tahun 1208 yang berhasil mengkristenkan orang-orang Estonia di tahun 1217. Kemudian wilayah ini mulai dikuasai berturut-turut selama berabad-abad oleh negara-negara seperti Denmark, Jerman, Swedia, Polandia hingga Rusia. Hingga tiba di suatu periode yang dikenal dengan istilah Estoval Enlightenment Period atau periode pencerahan Estoval, di mana kata Estoval berasal dari bahasa Yunani yaitu philos yang artinya adalah sayang atau penuh kasih. Dan ini adalah suatu ide dan aktivitas orang-orang bukan keturunan Estonia namun bersimpati atau tertarik pada bahasa, sastra, budaya, sejarah, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan negara ini secara umum. Mereka dikenal sebagai Estoval dan kemudian menjadi suatu aktivitas gerakan Estoval pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19 ketika para sarjana Jerman Baltik mulai mendokumentasikan dan mempromosikan budaya dan bahasa Estonia. Nah, gerakan ini memainkan peran penting yang memicu zaman kebangkitan Estonia hampir 100 tahun kemudian. Setelah Perang Dunia Pertama di tahun 1914 dan 1918 dan Revolusi Rusia pada tahun 1917,
Akhirnya gerakan Estoval ini mengarah pada deklarasi kemerdekaan Estonia pada tanggal 24 Februari 1918. Setelah Estonia mendeklarasikan kemerdekaannya, terjadi perang kemerdekaan Estonia di tahun 1918 hingga 1920 yang juga dikenal dengan istilah Perang Pembebasan Estonia, di mana Estonia berperang melawan Rusia. Hingga akhirnya mulai sebuah traktat yang dinamai The Tartu Peace Treaty di tanggal 2 Februari 1920 disepakati antara negara Estonia dan Republik Federasi Sosialis Soviet Rusia untuk mengakhiri pertempuran dan mengakui kemerdekaan negara Estonia. Tetapi kemerdekaan Estonia hanya sumur jagung, karena pada tahun 1940 Uni Soviet kembali menduduki Estonia dan lalu sempat diduduki oleh Nazi Jerman pada tahun 1941. Dan di dalam Perang Dunia Kedua di tahun 1944, Uni Soviet kembali lagi menduduki wilayah Estonia. Hingga akhirnya di tahun 1991, Estonia kembali berhasil memperoleh kemerdekaannya setelah pembubaran Uni Soviet. Hari ini negara Estonia tergabung dalam Uni Eropa dan menjadi anggota NATO sejak tahun 2004. Dan sekarang saya coba ajak kalian untuk mengenal kota Tallinn. Kota Tallinn didirikan pada tahun 1248. Nama Tallinn berasal dari bahasa Estonia dari kata Taniling yang artinya adalah kota Denmark. Karena lokasinya yang strategis, kota ini mencapai puncaknya dan menjadi pusat perdagangan utama di abad ke-14 hingga abad ke-16. Dari abad ke-13 hingga awal abad ke-20, dahulunya kota Tallinn juga dikenal di dunia dengan nama Jermannya yaitu kota Reval. Hingga di tahun 1918 resmi berubah menjadi Tallinn ketika Estonia mendeklarasikan kemerdekaannya. Saat ini Tallinn menjadi ibu kota dan kota terbesar di negara Estonia. Nah teman-teman, sekarang saatnya saya ajak kalian untuk jalan-jalan di kota Tallinn. Dan untuk diketahui, semua objek wisata utama adanya di dalam tembok kota tua Tallinn. Dan di sini teman-teman terbagi dua wilayah, ada Upper Town and Lower Town. Apa saja yang ada di sana? Mari kita pergi bersama-sama. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Tompea Hill. Tompea Hill ini adalah bukit kapur yang terletak di pusat kota Tallinn. Dan luas kawasan ini sekitar 7 hektar dengan ketinggian antara 20 hingga 30 meter dari wilayah sekitarnya. So bukit ini tidak terlalu tinggi. Dan ada sebuah cerita atau mitos rakyat Estonia bahwa bukit ini dikisahkan terbentuk dari gundukan tumulus atau gundukan tanah dan batu yang meninggi di atas kuburan seorang tokoh heroik penting dalam mitologi Estonia bernama Kalev yang dibuat oleh istrinya yang sedang berkabung. Saat ini Tompea adalah kawasan pemerintahan Estonia, di mana gedung parlemennya yang di dalam bahasa Estonia disebut Riikikogu berada di kawasan ini, tepatnya di dalam kastil Tompea. Posisi gedung parlemen ini mudah dikenali karena gedungnya berada persis di bawah menara Tol Herman yang di puncaknya ada bendera besar. Dan sekarang saya ajak kalian untuk jalan-jalan di sekitar Tompea Castle. Diperkirakan kastil pertama di bukit ini dibangun sejak abad ke-9 oleh para pemukim awal. Pada tahun 1219, kastil ini diambil alih oleh tentara salib Denmark yang dipimpin oleh Raja Valdemar II. Kastil pertama ini sering juga disebut Kastil Denmark atau dalam bahasa Latin disebut Castrum Danurum, dan di dalam bahasa Estonia disebut Taniling. Dari kata inilah nama modern kota Tallinn berasal. Pada tahun 1227, kastil ini jatuh ke tangan Ordo Persaudaraan Kristus Livonia, yaitu ordo militer Katolik yang didirikan oleh Uskup Albert dari kawasan Riga pada tahun 1202, yang kemudian diresmikan oleh Paus Innocentius III pada tahun 1204. Di tangan Ordo Persaudaraan Kristus Livonia, kastil ini kemudian dibangun kembali lebih luas. Namun kastil ini kembali jatuh ke tangan Denmark 10 tahun kemudian. Lalu kemudian hari kastil ini dijual kepada Ordo Teotonik, ordo religius Katolik dari Jerman pada tahun 1346, dan mengubah fungsi kastil ini menjadi biara, rumah ibadah, dan asrama untuk para satria. Di masa inilah dibangun menara biara yang dikenal dengan nama Pik Herman atau Tol Herman yang tingginya mencapai 95 meter. Hari ini kalian bisa melihat puncak dari menara ini, di mana ada bendera yang menjadi salah satu simbol permintaan yang paling terkenal di Estonia. Setiap hari bendera akan dikibarkan saat matahari terbit atau paling cepat jam 7 pagi dengan diiringi lagu kebangsaan Estonia, dan akan diturunkan sebelum matahari terbenam atau paling lambat sebelum jam 10 malam di musim panas. Dari Tompea Castle saya ajak kalian untuk jalan hanya beberapa meter saja di seberang jalan,
di mana ada bangunan yang sangat penting dan megah sekali, namanya Alexander Nevsky Cathedral. Alexander Nevsky Cathedral ini adalah gereja Ortodoks Rusia terbesar dan termegah di Tallinn dengan ciri khasnya yaitu kubah bawangnya yang unik. Dibangun di antara tahun 1894 hingga tahun 1900, di mana di wilayah Estonia ini masih menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Bangunan ini didedikasikan kepada Santo Alexander Nevsky. Beliau adalah seorang pangeran agung dari Novgorod, dari Kiev dan dari Vladimir, yang di tahun 1242 berhasil memenangkan pertempuran es melawan pasukan perang salib utara di Danau Peipus, yang merupakan perairan teritorial Estonia saat ini. Beliau diangkat menjadi santo atau orang kudus di gereja Rusia Ortodoks sejak tahun 1547. Di masa permintaan Uni Soviet yang tidak mengakui agama, gereja ini sempat terbengkalai, dan ketika negara Estonia merdeka di tahun 1991, barulah gereja ini mulai direnovasi. Katedral ini didesain dengan sangat mewah dan memiliki 11 lonceng, dan yang terbesar terletak di menara yang paling tinggi, di mana beratnya mencapai hampir 16 ton, lebih berat daripada ke-10 lonceng lainnya apabila digabungkan menjadi satu. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam gereja ini. Kalian pasti akan terkagum melihat interiornya yang full mozaik dengan ikon dari orang-orang kudus di dalam Alkitab agama Kristen. Dan coba lihat jendelanya yang didekorasi dengan kaca patri, sangat indah sekali. Gereja ini pada awal kemerdekaan Estonia di tahun 1991 sempat direncanakan akan dihancurkan karena penduduk Estonia merasa bangunan ini milik Rusia yang telah menjajah mereka begitu lama. Namun rencana ini tidak pernah terjadi, sehingga sampai saat ini kita bisa menikmati keindahan bangunan gereja ini. Lanjut lagi, saya ajak kalian untuk jalan sekitar 350 meter, namanya Kotuosta Platform, yang masih berada di kawasan Tompea Hill. Dari sini kalian bisa menikmati pemandangan kota tua Tallinn dengan jelas sekali, di mana kota Tallinn ini sangat didominasi oleh atap rumah yang kebanyakan berwarna merah. Terlihat juga beberapa menara unik yang menjulang tinggi, dan dari kejauhan kalian bisa menikmati keindahan pelabuhan Tallinn dan juga Teluk Finlandia dengan jelas sekali. Terus di sini kalian bisa duduk santai sejenak sambil menikmati es krim dengan alunan musik dari musisi lokal yang biasanya hadir di sini. Oke teman-teman, setelah puas menikmati panorama yang indah, sekarang saya coba ajak kalian untuk pergi satu lokasi berikutnya. Kurang lebih 350 meter melewati Alexander Nevsky Cathedral, kita akan menuju objek berikutnya, namanya Danish King Gardens atau Taman Raja Denmark. Mengapa namanya Taman Raja Denmark atau Danish King's Gardens? Karena pada tahun 1219, Raja Denmark pada masa itu, Valdemar II, menyerang kota Tallinn. Setelah berhasil merebut benteng Estonia, sang raja pun beristirahat sejenak dan menerima hadiah upeti yang diberikan oleh utusan Estonia. Namun sang raja lengah. Beliau melihat ini sebagai tanda menyerah dan menganggap benteng ini telah berhasil dikuasai. Saat pasukan Denmark sedang merayakan kemenangannya pada malam itu, secara tidak terduga, pasukan Estonia melancarkan serangan yang menyebabkan banyak pasukan Denmark tewas malam itu juga. Dalam keadaan terdesak dan sepertinya situasinya tidak ada harapan lagi karena pasukannya tidak dalam keadaan siap, sang raja pun berlutut dan berdoa kepada Tuhan dan memohon bantuannya agar bisa mendapatkan jalan untuk mengalahkan pasukan Estonia. Dan saat semua harapan semakin menipis, tiba-tiba langit terbuka dan ada bendera yang melayang dengan anggun ke bawah, mendarat di pelukan sang raja. Bendera tersebut bergambar salib putih dengan latar belakang merah. Terinspirasi oleh kejadian ini sebagai lambang kehadiran Tuhan, Raja Valdemar II dan pasukannya pun menemukan kekuatan dan keberanian baru untuk melawan dan akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Estonia. Nah, gambar salib putih dengan latar belakang merah pada bendera ini akhirnya ditetapkan sebagai bendera nasional Denmark atau dikenal dengan nama Dannebrog. Dan teman-teman, tempat di mana bendera tersebut jatuh dari langit ada tempat yang kita kunjungi saat ini. Dari Danish King Garden, saya coba ajak kalian ke tempat yang sangat interesting, di mana tempat ngopi-ngopi. Coba kita pergi ke lokasi namanya Kofik Dannebrog Cafe. Cafe ini terletak di tembok tua kota Tallinn, di mana ada jembatan yang berfungsi untuk orang berjalan. Ada anak tangga dari bawah, kalian tinggal naik ke atas saja, dan ketika sampai di atas, wih keren banget. Kalian akan dibawa ke dalam suasana abad ke-13, seolah-olah lagi ngopi bareng dengan Raja Valdemar II dan pasukannya. Sedap sekali. Nah, sambil kalian menyeruput kopi, saya coba jelaskan kepada kalian mengenai tembok kota tua Tallinn ini. Tembok kota Tallinn pertama kali diperintahkan untuk dibangun oleh Ratu Margaret Sambiria. Beliau adalah istri dari Raja Christopher I, putra bungsu dari Raja Valdemar II pada tahun 1265. Dan oleh karena itu, tembok kota tua Tallinn ini juga dikenal dengan nama Tembok Margaret. Tembok ini tingginya sekitar 5 meter dan tebalnya sekitar 1,5 meter.
Sejak selesai pembangunan awal, berabad-abad kemudian, terutama di abad ke-14, tembok ini terus diperkokoh dan diperluas. Saat ini, tembok kota tua Tallinn tinggal menyisakan sekitar 1,8 km dari panjang awal yang mencapai 2,4 km. Dan dari 46 menara, saat ini masih ada 26 menara yang tersisa. Setelah puas ngopi-ngopi dan kalian jalan-jalan di atas jembatan dari kota tua Tallinn, sekarang kita menuju ke lokasi berikutnya yang berada di Lower Town. Nah, kita akan kunjungi Freedom Square sekarang. Nah, Freedom Square ini adalah monumen yang digunakan untuk mengenang keberhasilan warga Estonia mengusir tentara Uni Soviet keluar dari wilayah mereka. Setiap perayaan Victory Day dan October Revolution, parade militer akan digelar di lokasi ini. Saya ajak kalian juga untuk mengunjungi Victory Column, di mana monumen ini dibangun untuk memperingati peristiwa Perang Kemerdekaan Estonia di tahun 1918-1920. Objek berikutnya, kita jalan kaki lagi menuju Town Hall Square. Inilah kawasan pusat keramaian di kota tua Tallinn. Town Hall Square atau alun-alun balik kota ini telah menjadi pasar dan pusat kota perdagangan sejak abad ke-14 hingga abad ke-16. Saat di musim panas, kawasan ini akan berubah menjadi kawasan yang dipenuhi dengan kafe open air, di mana para turis-turis pada ramai duduk nongkrong. Dan biasanya juga menjadi ajang diselenggarakannya festival abad pertengahan, acara Hari Kota Tua Tallinn, konser, pameran terbuka, dan event-event lainnya. Kalau kalian datang di musim dingin, tempat ini akan berubah menjadi Christmas market yang indah sekali, di mana biasanya akan dipasang pohon cemara yang menjulang tinggi sebagai ikonnya. Dan konon, Christmas market ini sudah menjadi tradisi sejak tahun 1441, di mana orang-orang Tallinn akan berkumpul untuk merayakan Natal di sini. Kalau kita bicara sebuah alun-alun kota, pasti di sana ada balai kota. Benar, hal yang sama juga ada di kota Tallinn. Mereka juga punya balai kota atau Town Hall Tallinn. Town Hall Tallinn ini ada town hall tertua di seluruh wilayah Baltik dan Skandinavia. Dibangun pada abad ke-13 dan selesai di tahun 1404. Saat ini Town Hall Tallinn difungsikan sebagai tempat acara resepsi, konser, dan ada museumnya, di mana kalian dapat mengetahui sejarah kota Tallinn dan berikut arsitektur bangunan-bangunan di kota Tallinn selama berabad-abad. Saat ini Town Hall Square dan Town Hall Tallinn masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Kunjungan berikutnya kita pergi ke sebuah apotek yang merupakan yang tertua di Eropa, namanya Riptech. Beberapa ahli sejarah memperkirakan tahun pembukaan apotek ini di sekitar tahun 1415. Di dalam catatan sejarah, apotek ini pernah dimiliki oleh keluarga besar Bucat yang telah menjalankan bisnis ini selama lebih dari 10 generasi dalam kurun waktu 329 tahun, dari tahun 1582 hingga tahun 1911. Saya ajak kalian masuk ke dalam apotek ini, di mana hingga sekarang apotek ini masih aktif menjual obat dan menerima resep dokter. Tidak salah lagi, apotek ini menjadi salah satu objek wisata terkenal di kota Tallinn. Selain itu, apotek ini juga berfungsi sebagai museum kecil yang menyimpan barang-barang sehubungan dengan sejarah berdirinya Riptech. Mulai dari peralatan obat seperti botol, timbangan, dan alat penghancur obat zaman bahela. Dari Riptech, saya ajak kalian jalan lagi hanya 100 meter. Ada spot penting di kawasan kota tua Tallinn ini, yaitu jalan kecil atau gang sempit di belakang bekas gereja Saint Catherine. Namanya Saint Catherine's Passage atau Katarina Kaik dalam bahasa Estonia. Di sini kalian bisa benar-benar menemukan suasana abad pertengahan dengan jalannya masih menggunakan batuan-batuan zaman dahulu. Untuk diketahui, kawasan ini merupakan tempat berkumpulnya para musisi, seniman, dan pengrajin. Di sini kalian dapat menemukan seniman yang membuat dan menjual berbagai macam seni dan kerajinannya. Di lorong ini kalian juga akan menemukan studio atau bengkel kerja yang didedikasikan untuk desain Estonia, baik yang bergaya tradisional atau modern, yang dituangkan dalam berbagai media seperti kaca, keramik, peralatan makan, aksesoris, desain tekstil, potongan kain perca, perhiasan, topi, dan lain-lain. Selanjutnya saya coba ajak kalian pergi satu objek berikutnya, namanya Tombstone. Diperkirakan di sekitar tahun 1246 berdiri sebuah biara namanya Saint Catherine Dominican Monastery, atau cukup disebut Saint Catherine Monastery. Pada tahun 1524 biara ini dihancurkan dan hanya tersisa sebagian dindingnya yang masih asli yang berfungsi sebagai dinding lorong Saint Catherine's Passage. Beberapa batu nisan besar yang dulunya berada di dalam gereja kini menempel pada dinding bangunan biara ini. Lanjut lagi, kita coba jalan beberapa ratus meter. Kita pergi satu objek yang boleh katakan sebagai landmark dari kota Tallinn, yaitu gereja Saint Olaf yang dibangun di tahun 1267. Gereja ini didedikasikan kepada Raja Olaf II dari Norwegia,
yang juga dikenal sebagai Saint Olaf, yang hidup dari tahun 995 hingga tahun 1030 dan berkuasa dari tahun 1015 hingga tahun 1028. Pada tahun 1590, tinggi total menara gereja ini adalah 125 meter. Konon, menara ini pernah disambar petir sebanyak 10 kali, dan seluruh gereja pernah terbakar sebanyak 3 kali sepanjang keberadaannya, yaitu di tahun 1625, di tahun 1820 dan di tahun 1931. Diperkirakan di antara tahun 1549 hingga tahun 1625, gereja ini dengan menaranya menjadi bangunan tertinggi di dunia pada masa itu. Setelah beberapa kali dibangun kembali, puncak menaranya saat ini mencapai ketinggian 123,8 meter. Dan saat ini gereja Saint Olaf masih aktif digunakan sebagai gereja Katolik. Dari gereja Saint Olaf, kita menuju satu objek yang terakhir, namanya Virogate. Inilah gerbang masuk ke kota tua Tallinn yang berasal dari abad ke-14. Virogate ini sekarang menjadi kawasan yang ramai sekali, banyak toko-toko souvenir, kios-kios makanan, dan juga restoran. So, kalian bisa habiskan waktu yang ada di sekitar kawasan ini. Oke teman-teman, demikian jalan-jalan seru kita di kota Tallinn. Ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan kepada kalian sehubungan perjalanan kita ke kota Tallinn. Pertama, kita bicara visa. Untuk mengunjungi negara Estonia, kalian memerlukan visa Schengen. Kalian tinggal unduh form aplikasi di website dari salah satu anggota visa Schengen, dan prosesnya kurang lebih antara 10 sampai 14 hari kerja. Kedua, kita bicara cuaca. Estonia terletak di bagian utara zona iklim sedang dan di zona transisi antara iklim laut dan iklim benua. Negara ini memiliki 4 musim, musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Suhu rata-rata berkisar dari 16 derajat Celcius hingga 18 Celcius. Antara bulan Juli hingga bulan Agustus ada bulan yang paling hangat, di mana suhu berkisar antara 18 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius. Namun di malam harinya bisa berkisar sekitar 14 derajat Celcius. Di musim dingin, suhu berkisar antara minus 3,5 derajat Celcius hingga minus 7,6 derajat Celcius, di mana puncaknya di akhir Januari hingga di awal Februari. Salju biasanya turun di pertengahan bulan Desember hingga akhir bulan Maret. Rekomendasi dari saya, datanglah di bulan-bulan yang nyaman, yaitu di akhir bulan April hingga pertengahan bulan Oktober. Dan suhu udara yang ternyaman ada di bulan Juli hingga bulan Agustus. Namun periode ini adalah periode high season. Dan yang ketiga, kita bicara keamanan. Kota Tallinn atau negara Estonia adalah negara yang aman atau kota yang aman. Banyak sekali turis-turis datang ke tempat ini atau ke kota ini atau negara ini. So, kalian tidak perlu ragu, datanglah ke kota Tallinn atau negara Estonia. Rekomendasi dari saya ada 2 lokasi. Pertama di kawasan Upper Town dekat Tompea Castle. Sekitar 600 hingga 800 meter, banyak sekali hotel di sana di jalan Tompeasti. Dan kedua di kawasan Lower Town dekat Virogate, sekitar 1 km hingga 2 km, banyak sekali hotel-hotel di sana di kawasan Central Tallinn. Dan yang terakhir kita bicara mata uang. Negara Estonia menggunakan mata uang euro. Saat ini 1 euro sekitar 17.646 rupiah. Namun teman-teman mesti double check lagi final rate-nya menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman, akhir perjalanan kita di kota Tallinn. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan untuk like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang ingin tahu kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.